Saudara-saudara yang terkasih, salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersukacita menyambut firman Tuhan yang disingkapkan melalui renungan pagi ini. Renungan ini kita mulai dengan cerita tentang seorang pegawai istana atau nobleman yang datang dari Kapernaum kepada Yesus yang pada waktu itu berada di Kana, berjarak kira-kira 40 km. Dia minta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati karena sakit. Inilah dialognya. Yohanes 4 ayat 49 dan 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, bisakah membayangkan situasi si nobleman, anak sakit keras hampir mati, dan dia menempuh jarak 40 km dengan satu-satunya pengharapan agar Yesus mau menyembuhkan anaknya. Dan tentu saja yang dibayangkan oleh dia adalah Yesus ikut dengan dia untuk datang ke rumahnya. Dan sekarang Yesus yang diharapkannya menyuruh dia pergi, berkata dengan satu kata yang sangat singkat saja, yaitu "Pergilah, anakmu hidup." Luar biasanya si nobleman ini percaya. Dia menghormati kata-kata Yesus dan dia pergi dari situ untuk pulang ke rumahnya. Dan mari kita melihat kelanjutan cerita ini. Dari Yohanes 4 ayat 51 sampai 53. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara, Yesus berkuasa atas waktu dan ruang, time and space. Bagi dia, jarak tidak menghalanginya untuk menyembuhkan seseorang. Pada waktu dia berkata, "Anakmu hidup," maka saat itu juga si anak sembuh. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana proses kesembuhan kita bisa terjadi? Tahukah saudara-saudara bahwa proses penyaliban Yesus di atas kayu salib termasuk dengan dicambuk? Yesus sudah mengalami cambuk ala Romawi. Cambuk itu terdiri dari 12 tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan logam. Setiap potongan logam tersebut akan merobek ke dalam daging sampai mencapai ke pembuluh darah. Merobek sampai otot dan organ internal lainnya tampak. Jumlah cambukan bisa 3 sets, 40 kali. Yesaya bernubuat tentang kejadian ini. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Haleluya. Jadi saudara,
Kesembuhan anak nobleman adalah karena ayahnya percaya kepada perkataan Yesus. Maka kesembuhan saudara dan saya saat ini juga adalah karena saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya percaya. Bagaimana dengan saudara? 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia, di sini Yesus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Dia, Yesus, sudah mengambil semua penyakit kita pada saat kesakitan yang ditanggungnya selama proses pencambukan. Dan karena bilur-bilurnya itulah kita sembuh. Semua penyakit kita tanpa kecuali oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Dengan berkata amin berarti saudara percaya dan mengiyakan firman Allah terjadi di dalam diri saudara. Pada saat-saat seperti saat-saat ini, mari kita menggantungkan semua pengharapan akan kesehatan kita di dalam perlindungan Dia yang sehat, yang perkasa, yang kuat. Pakailah firman Tuhan untuk menyalakan bagian kegelapan di dalam diri saudara, sakit, penyakit, dan kekhawatiran, agar terang yang bercahaya melalui firman Tuhan ini akan menerangi area kegelapan saudara-saudara, yaitu dalam hal ini sakit, penyakit, dan kegelapan tersebut tidak menguasainya lagi. Sakit, penyakit tidak akan menguasai saudara-saudara lagi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan pencerahan melalui renungan pagi ini. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit yang ada pada kami sudah menjadi sembuh. Kami mau percaya seperti si nobleman yang tidak ragu-ragu karena jarak yang membatasi. Kami percaya karena kebaikan-Mu, kepada semua kerinduan-Mu untuk melihat keadaan kami baik-baik dan kuat dan sehat. Kami berdoa agar kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.